Sudah kelihatan di Sudah, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Nah, hari ini saya akan mempresentasikan hasil analisis ke format penyelarasan kurikulum. Nah, untuk KD per dirjennya, saya menggunakan KD pengetahuan 3.2, memahami bentuk diagram hubungan antar entitas. Nah, untuk KD keterampilannya, saya menggunakan 4.2, mempresentasikan hubungan keterkaitan antar data dalam diagram ERD. Untuk KD masukan dari IDUKA, saya menggunakan DFO Section 2 Database and Data. Tiga titik tiga menjelaskan L 3.2.5 menjelaskan kardinalitas hubungan antar entitas. 4.2.1 membuat diagram keterkaitan hubungan antar entitas. Untuk materi masukan dari IDUKA-nya menggunakan DFO 2.5 relationship dan DFO 2.6 entity relationship data modeling. Untuk format 2, materi dan judul proyek. Untuk judul materinya menjelaskan hubungan antar entitas. Untuk judul proyeknya membuat ERD sistem pendaftaran peserta didik baru. Nah, untuk KD dari Oracle-nya, judul materinya DFO 2.5 Relationship sama DFO 2.6 Entity Relationship Data Modeling. Untuk judul proyeknya, Entity Relationship Modeling pada Oracle Baseball League Store Database. Untuk format 3, RPP, kompetensi dasarnya memahami bentuk diagram hubungan antar entitas. 4.2-nya mempresentasikan hubungan keterkaitan antara data dalam diagram ERD. IPK-nya 3.2.1 menjelaskan diagram entitas, 3.2.2 menjelaskan simbol-simbol entitas, 3.2.3 menjelaskan elemen atau atribut entitas, 3.2.4 menjelaskan hubungan antar entitas, 3.2.5 menjelaskan kardinalitas hubungan antar entitas, 4.3.21 membuat diagram keterkaitan hubungan antar entitas. Untuk alokasi waktunya 4 jam pelajaran. Media dan sumber belajar, modul pembelajaran, YouTube channel, WhatsApp group. Untuk penilaiannya, persiapan, proses kerja, hasil, sikap, waktu, pelaksanaan. Alatan bahan, komputer, smartphone. Untuk tujuan pembelajaran, setelah melaksanakan pembelajaran ini, diharapkan para peserta didik dapat menjelaskan hubungan antar entitas dan membuat diagram keterkaitan hubungan antar entitas. Untuk kegiatan pembelajaran, ada kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Karena sekarang masa pandemi, di sekolah saya kegiatannya dengan memakai WA Group, karena dirasa lebih efektif kalau menggunakan WA Group. Nah, untuk pendahuluannya, guru menyapa peserta didik dan mengingatkan peserta didik untuk selalu memperhatikan protokol kesehatan. Inti, di bagian inti ada problem statement, membuka pembelajaran dengan pertanyaan yang menantang. Untuk project plan, merencanakan proyek yang dilakukan secara kolaborasi antara guru dengan siswa. Untuk schedule project, penyusunan jadwal dilakukan secara kolaborasi antara guru dan siswa melalui WA Group. Untuk supervise project, guru bertanggung jawab dalam melakukan monitoring project. Untuk penilaian dilakukan secara online dan memberikan timbal balik kepada para siswa. Untuk penutup, mereview pembelajaran dan menghubungkan dengan dunia nyata, melaksanakan penilaian, memberikan tugas, dan berdoa dan memberikan salam. Ini untuk silabusnya. Apakah saya baca, Bu, silabusnya? Untuk silabusnya ini
Secara garis besar aja, Uh, secara garis besar aja. Untuk silabusnya saya menggunakan KD-nya untuk pengetahuan 3.2, untuk keterampilannya 4.2, dan materi pokoknya diagram entitas, simbol entitas, atribut entitas, hubungan antar entitas, dan kardinalitas. Kemudian, untuk format bahan ajar, judul materinya menjelaskan hubungan antar entitas, sumber belajarnya, basis data untuk SMK atau MAK sederajat kelas 11 edisi revisi 2017 penerbit Andi. Yang kedua, basis data untuk SMK atau MAK sederajat kelas 11 penerbit Yudhistira. Kemudian yang ketiga menggunakan media internet. Judul bahan ajarnya menjelaskan hubungan antar entitas. Jenis bahan ajar, modul pembelajaran, video pembelajaran. Yang kedua, membuat diagram keterkaitan hubungan antar entitas. Menggunakan satu basis data untuk SMK atau MPK sederajat kelas 11 edisi revisi 2017 penerbit Andi. Yang kedua, basis data untuk SMK atau MAK sederajat kelas 11 penerbit Yudhistira, kemudian menggunakan media internet, dan selanjutnya menggunakan database Foundation Oracle Academy. Untuk judulnya, membuat diagram keterkaitan hubungan antar entitas. Untuk pembelajarannya, modul pembelajaran, video pembelajaran. Selanjutnya, menyusun komponen ERD yang mempresentasikan entitas dan atribut sesuai dengan konvensi diagram. Sumbernya DFO Database Foundation Learner English CPD. Untuk materinya DFO 2.5 Relationship, DFO 2.6 Entity Relationship Data Modeling. Kemudian untuk pembelajarannya modul pembelajaran, video pembelajaran. Untuk format 5, penilaian berbasis project based learning. Komponen dan subkomponennya ada persiapan, dalam persiapan ada merencanakan, menggali dan mengembangkan gagasan, mendesain project. Yang kedua, proses kerja, dalam proses kerja, kemampuan dalam menyeleksi dan menggunakan bahan dan alat teknik, relevansi topik, data, dan project sesuai dengan kompetensi dasar. Yang ketiga, hasil, keaslian proyek dan laporan yang dihasilkan, inovasi dan kreativitas, proyek yang dihasilkan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Yang keempat, sikap kerja, signifikansi, pemahaman, argumentasi, kemampuan menanggapi, kerjasama tim atau kelompok. Yang kelima, waktu pelaksanaan, manajemen tugas tiap anggota, kemudian manajemen waktu tiap dalam menyelesaikan proyek. Nah, untuk penilaiannya, untuk nilai akhirnya, jumlah skor dibagi nilai total dikali 100%. Selanjutnya, garis besar isi media pembelajaran, nama sekolah SMK Darul Hidayah, bidang keahlian teknologi informasi dan komunikasi, kompetisi keahlian rekayasa perangkat lunak, mata pelajaran basis data, materi pokok hubungan antar entitas. Tujuannya untuk menjelaskan hubungan antar entitas, yang kedua untuk membuat diagram keterkaitan hubungan antar entitas. Untuk indikatornya, untuk indikator pencapaian kompetisi, 3.2.5 menjelaskan hubungan antar entitas. Materi pokoknya hubungan antar entitas, sumber referensinya basis data untuk SMK atau MAK sederajat kelas 11 edisi 2017 penerbit Andi, basis data untuk SMK atau MAK sederajat kelas 11 penerbit Yudhistira, dan media internet. Untuk yang kedua, 4.1.1 membuat diagram keterkaitan hubungan antar entitas. Materinya hubungan antar entitas. Materinya sama, basis data untuk SMK atau MAK sederajat. Kemudian basis pengarangnya, penerbitnya Andi. Yang kedua, basis data untuk SMK MAK sederajat kelas 11, penerbitnya Yudhistira. Selanjutnya media internet. Nah, IPK selanjutnya menyusun komponen ERD yang mempresentasikan entitas dan atribut sesuai dengan konvensi diagram. Nah, materinya
DFO 2.5 relationship, DFO 2.6 entity relationship data modeling. Sumbernya Oracle Academy, DFO Data Foundation Learner English CPD. Untuk jabaran materinya, indikator pencapaian kompetensinya menjelaskan hubungan antar entitas. Materi pokoknya hubungan antar entitas. Alur sajiannya, segmen 1 konsep entitas, segmen 2 konsep atribut, segmen 3 konsep relasi, segmen 4 konsep ERD. 4.2.1 membuat diagram keterkaitan hubungan antar entitas. Materinya hubungan antar entitas. Segmen 1 menentukan entitas, segmen 2 menentukan atribut, segmen 3 menentukan relasi antar entitas, segmen menentukan kardinalitas, segmen 5 membuat ERD. Untuk menyusun komponen ERD yang mempresentasikan entitas dan atribut sesuai dengan konvensi diagram, segmen 1-nya relationship, segmen 2-nya entity relationship data modeling. Untuk identitas naskah pembelajaran membuat ERD sistem pendaftaran peserta didik baru di SMK dan judulnya membuat ERD sistem pendaftaran peserta didik baru, mata pelajaran basis data, sasarannya siswa-siswi SMK Darul Hidayah kelas 11, durasi 7 menit 30 detik. Indikatornya membuat diagram keterkaitan hubungan antar entitas, penulisnya Rizka Juraida, pemain narator, sinopsis. Video pembelajaran ini menjelaskan tentang pembuatan ERD sistem pendaftaran peserta didik baru. Untuk treatmentnya, segmen 1 menjelaskan hubungan antar entitas. Untuk segmen 2 merancang pembuatan ERD, segmen 3 pembuatan ERD, segmen 4 kesimpulan. Untuk storyline-nya, untuk segmen 1, pada deskripsi awal menjelaskan hubungan antar entitas, nanti akan ada animasi visual tujuan pembelajaran. Kemudian akan muncul teks informasi tentang tujuan pembelajaran. Nah, kemudian ada intro musik, muncul visualisasi animasi tentang tujuan pembelajaran. Itu durasi waktunya selama 15 detik. Kemudian penjelasan tentang konsep entitas, konsep atribut, konsep relasi, konsep ERD. Nah, nanti narator itu menjelaskan konsep-konsep tersebut, tapi sebelumnya ada intro musiknya dulu. Untuk segmen 2, merancang pembuatan ERD. Kemudian nanti itu ada intro musik, narator menjelaskan materi tentang perancangan pembuatan ERD menggunakan Visual PowerPoint dan Windows Screen Capture menggunakan OBS. Nah, materi itu menentukan aturan pembuatan ERD, entitas, atribut, relasi, dan kardinalitas. Untuk segmen 3, pembuatan ERD sistem pendaftaran peserta didik baru. Nah, narator melakukan penjelasan tentang penerapan pembuatan ERD. Penerapannya yang pertama, menerapkan entitas dan relasi pada sistem pendaftaran peserta didik baru, menerapkan atribut pada entitas yang ada di sistem pendaftaran peserta didik baru, selanjutnya menerapkan kardinalitas pada sistem pendaftaran peserta didik baru. Untuk durasinya 5 menit. Untuk segmen 4, kesimpulan. Nah, narator memberikan penjelasan tentang kesimpulan dari materi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rizka, boleh naik ke yang format pertama? Yang ini Pak, Bu, menghasilkan yang ini. Oh ya. Ya. Tadi kalau nggak salah tentang ERD, entitas, relasi, sama kardinalitas ya. Oh ya. Iya, Bu.
PK-nya oke, udah mencakup semua ya. Iya. Relasi, aktivitas, oke ya, oke. Ya, terus lagi Bu, ke bawah. Sini format Ibu. Dua ini. Nanti untuk proyeknya Ibu yang sistem pendaftaran peserta didik baru, ini nanti akan menggunakan beberapa tabel untuk melihat ERD-nya Ibu ini. Tentukan? Iya, ada empat tabel. Ada calon siswa, ada pegawai, ada bank, ada pendaftaran. Oke. Nanti setiap peserta udah ditentukan ya, ini tabelnya ya, udah nanti dalam proyeknya Ibu ya, untuk di job sheet-nya nanti ya. Iya. Oh ya, oke, turun ke bawah Ibu. Langsung Ya, ke GPI ya. Oh iya. Ini Bu. Oke, PK-nya turun ke bawah. Kelewat ya? Menjelaskan hubungan antar entitas, terus Membuat diagram keterkaitan antar entitas. Bu, kayaknya untuk IPK disamakan dengan yang di atas ya. Di sini kan selain entitas ada relasi, ada kardinalitas tadi kan. Oh, iya. Jadi semuanya dimasukin ya, Bu? Ya, Semuanya dimasukkan ditulis. Oh, iya. Dalam situ. Iya. Kayaknya ini juga 42 ya, 4.2 tadi yang buat diagram keterkaitan itu. Oh iya, 4.2. Salah ketik, Bu. Turun ke bawah. Jabarannya. Oke. Ya, turun ke bawah lagi. Sudah dihitung tadi ya, 7 menit ya Bu ya, untuk media pembelajarannya Iya. ya. Iya, Bu. Nih. Sini, Bu. Ya. Oke. Sepertinya udah cukup. Udah mulai dibuat Ibu? Masih belum, Bu. Proses. Ya, nggak apa-apa. Nanti pelan-pelan dibuat aja. Baik, saya rasa untuk Ibu Iya, Rizka Bu. Raida udah cukup. Tinggal disesuaikan kembali untuk yang IPK-nya ya Bu, supaya masuk semua mulai dari ERT, relasi, kardinalitas tadi ya. Oke. Iya, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih Ibu Rizka Juraida. Semoga RTL dan ini Terima kasih, Bu. ya Bu. Oke, Bu Novi, kita lanjut yang presentasi kedua, Ibu Sitati. Ditutup ya? Ya, ditutup aja Bu. Halo Ibu Ina. Bu Ina, boleh langsung presentasikan Bu. Ya, Kak. Sudah, Pak? Belum Bu, coba di-share. Sudah masuk belum, Pak? Oh iya, sudah masuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Siti Vina Suryanti dari SMK Negeri 1 Anggana. Saya mau menjelaskan hasil analisis keselarasan kurikulum Oracle Database Foundation sesuai pelatihan yang dilaksanakan dengan kurikulum SMK Kompetensi Rekayasa Perangkat Lunak. KD kurikulum dari SMK 3.2 memahami bentuk diagram hubungan antar entitas. KD kurikulum Oracle DFO Database Foundation Learning Session kedua. IPK-nya 3.2.1 menjelaskan diagram entitas, 3.2.2 menjelaskan simbol-simbol entitas, 3.2.3 menjelaskan elemen atau atribut entitas, 3.2.4 menjelaskan hubungan antar entitas, 3.2.5 menjelaskan kardinalitas hubungan antar entitas. Database materi dari Oracle 1. Database Foundation Session 2.1 Relation Database 2. Database Foundation Session 2.2 Conceptual and Physical Data Model 3. Database Foundation Session 2.3 Entitas dan Atribut Database Foundation Session 2.4 Identifier kelima. Database Foundation Session 2.5 Relationship 6. Database Foundation Session 2.6 Entity Relation Model ERD. Di 4.2 mempresentasikan hubungan keterkaitan antar data dalam diagram ERD. DFO Database Foundation Learning Session kedua. 4.2.1 menerapkan bentuk relation database. 4.2 menerapkan pembuatan conceptual and physical dan model. 4.2.3 menerapkan pembuatan entitas dan atribut dalam diagram hubungan antar entitas. Tunggu, Pak. Dan 4.2.4 menerapkan pembuatan sequence identifier dan relationship dalam diagram. Judul proyek, daftar kompetensi dasar 1.1 memahami bentuk diagram hubungan antar entitas. Judul materi 1.1.1 relation database 1.1.2 conceptual and physical data model 1.1.3 entitas dan atribut 1.1.4 identifier 1.1.5 relationship 1.1.6 entitas relationship model ERD. Judul project merancang sistem akademik sekolah di SMK Negeri 1 Anggana menggunakan data modeler. RPP rencana pelaksanaan pembelajaran. Aduh. Maaf Pak, lagi hang. Ditunggu aja.
Bu Siti Vina sepertinya belum ada suaranya ya? Atau masih loading ini? Tadi katanya lagi hang Mbak Nov. Oh iya, oke oke. Halo, Bu Vina, sudah bisa mendengar? Halo Pak, Ya, halo Bu Vina, gimana Bu? Sudah bisa kedengaran lagi? maaf ya Pak. RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, Kompetisi Dasar memahami bentuk diagram hubungan antar entitas, mempresentasikan hubungan keterkaitan antar data dalam diagram ERD. Indikator pencapaiannya, mengidentifikasi bentuk relation database, mengidentifikasikan konseptual physical data model, menjelaskan entitas dan atribut dalam diagram hubungan antar entitas, menjelaskan unique identifier dalam diagram hubungan antar entitas, menggunakan relationship dalam diagram hubungan antar entitas, menerapkan entity relation model ERD, menerapkan bentuk relation database, menerapkan pembuatan konseptual physical data model, menerapkan pembuatan entitas dan atribut dalam diagram hubungan antar entitas, menerapkan pembuatan unique identifier dalam diagram hubungan antar entitas, menerapkan pembuatan entitas relation model. Tujuan pembelajarannya memahami bentuk diagram hubungan antar entitas setelah melaksanakan proses pembelajaran daring dan menggali informasi melalui membaca dan mendeskripsikan. Mengidentifikasikan bentuk relation database, mengidentifikasikan konseptual physical data model, menjelaskan entitas dan atribut, menjelaskan unique identifier, menggunakan relationship, menerapkan entity relationship modeling. 4.2 mempresentasikan hubungan keterkaitan antar data dalam diagram ERD setelah melaksanakan proses pembelajaran dan praktek mandiri daring seperti peserta didik dapat mempresentasikan tugas mereka. Materi pembelajarannya 1 tentang relation database, 2 konseptual data model, 3 entitas dan atribut, 4 unique identifier, 5 definisi relationship, 6 definisi entity relation modeling ERDS. Materi pembelajarannya project based learner. Medianya alat dan sumber pembelajaran media buku Oracle Academy, alat atau bahan laptop Oracle SQL Developer Data Model. Sumber belajarnya buku teks berjudul Basis Data SMK atau MAK kelas 11 Program Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak Penerbit Andi 2018 Oracle Academy. Langkah-langkah kegiatannya, pertemuan pertama 2 jam pertemuan. Pendahuluannya, guru membagikan link, berkomunikasi dengan peserta didik untuk segera masuk ke aplikasi Zoom. Guru mengucapkan salam, peserta duduk dan didik dan guru berdoa bersama. Dari intinya adalah memulai dengan mengajukan pertanyaan yang mengarah pada pembuatan proyek,
Guru dan siswa berkolaborasi menyusun perancangan proyek dengan cara mengumpulkan informasi keterkaitan materi yang akan dipelajari, alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membantu penyelesaian proyek. Guru dan siswa berkolaborasi menyusun jadwal kegiatan dalam menyelesaikan proyek dan menentukan waktu akhir penyelesaian proyek. Guru memantau kegiatan siswa selama menyelesaikan proyek. Guru melakukan penilaian untuk mengukur ketercapaian standar kompetensi. Ini lanjut ya. Ke kegiatan penutupnya, peserta didik bersama guru menyimpulkan hasil pembelajaran. Peserta didik melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan selama 20 menit. Ini silabus. Kompetensi dasarnya 3.2 memahami bentuk diagram hubungan antar entitas, 3.1 menjelaskan diagram entitas, 3.2.2 menjelaskan simbol-simbol entitas, 3.2.3 menjelaskan elemen atau atribut entitas, 3.2.4 menjelaskan hubungan antar entitas, 3.25 menjelaskan kardinalitas hubungan antar entitas. Materi pokoknya diagram entitas, simbol entitas, atribut entitas, hubungan antar entitas, kardinalitas. Waktunya 2 jam pertemuan. Kegiatan pembelajarannya mengamati untuk mengidentifikasikan dan merumuskan masalah tentang bentuk diagram hubungan antar entitas, mengumpulkan data tentang bentuk diagram hubungan antar entitas, mengolah data tentang bentuk diagram hubungan antar entitas, mengomunikasikan tentang bentuk diagram hubungan antar entitas. Bahan pembelajaran dengan model project based learning. Kompetensi keahliannya kayak mata pelajaran basis data, materi pembelajarannya bentuk diagram hubungan antar entitas. Judul materi memahami bentuk diagram hubungan antar entitas. Sumber belajarnya buku paket basis data kelas 11 RPLDC revisi 2017 penerbit Andi Yogyakarta. Judul bahan ajaran konsep hubungan antar entitas dan kardinalitas hubungan antar entitas. Jenis bahan ajarnya buku, modul, video pembelajaran. 4.2 mempresentasikan hubungan keterkaitan antar data dalam diagram ERD. Buku paket basis data 11 RPL edisi revisi 2017 penerbit Andi Yogyakarta. Judul bahan ajarnya konsep hubungan antar entitas dan kardinalitas hubungan antar entitas. Jenis bahan ajarnya buku, modul, PDF, video pembelajaran. Penilaian basis data. Di sini ada komponen dan subkomponennya ada 5. Peserta merancang, menggali, dan mengembangkan gagasan, mendesain proyek. 2. Proses kerja, kemampuan dalam menyeleksi dan menggunakan bahan alat dan teknik. Relevansi, topik, data, dan proyek sesuai dengan kompetensi dasar. Hasil, keaslian, proyek, dan laporan yang dihasilkan. Inovasi dan kreativitas, proyek yang dihasilkan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Sikap, signifikansi, pemahaman, argumentasi, kemampuan menganggapi, kerjasama tim kelompok. Waktu pelaksanaan, manajemen tugas tiap anggota tim atau kelompok dengan waktu yang sesuai disepakati, manajemen waktu tiap tahap untuk menyelesaikan proyek. Indikator penilaian, 1 itu kurang, 2 itu cukup, 3 itu baik, 4 itu sangat baik. Nilai akhirnya jumlah skor perolehan dibagi dengan skor maksimal dikali 100%. Garis besar isi media pembelajarannya. Di sini tujuannya mampu menjelaskan tentang diagram hubungan antar entitas, mampu merancang atau membuat diagram hubungan antar entitas. Indikatornya menjelaskan bentuk diagram hubungan antar entitas, membuat diagram hubungan antar entitas, model basis data, bentuk diagram hubungan antar entitas, diagram hubungan antar entitas, sumbernya dari basis data. Project based learning membuat perancangan database dari sistem informasi peminjaman buku di perpustakaan sekolah menggunakan aplikasi data modeler. Database Foundation Session 2.2 Conceptual and Physical Data Model, aplikasi data modeler Oracle Academy. Jabaran materi pembelajarannya, tujuannya mampu menjelaskan tentang diagram hubungan antar entitas, mampu merancang atau membuat diagram hubungan antar entitas. Durasinya 9 menit 5 detik.
Di sini ada indikator pencapaian kompetensi, menjelaskan bentuk diagram hubungan antar entitas, membuat diagram hubungan antar entitas, memahami dan mempresentasikan diagram hubungan antar entitas basis data. Model basis data, bentuk diagram hubungan antar entitas, diagram hubungan antar entitas, database foundation session 2.1 database relation database, 2 database foundation session 2.2 computational dan physical data modeler. Alur sajian segmen 1 model basis data, segmen 2 bentuk diagram hubungan antar entitas, segmen 1 bentuk diagram hubungan antar entitas, segmen 1 relation database conceptual and physical data modeler entitas and attribute unique visualisasinya video pembelajaran. Identitas naskah pembelajaran. Judulnya merancang sistem akademik sekolah di SMK Negeri 1 Anggana menggunakan data modeler. Di sini sasarannya siswa-siswa SMK Negeri 1 Anggana, durasi 9 menit 5 detik. Sinopsi, video pelajaran ini menerapkan tentang bentuk diagram hubungan antar entitas. Video pelajaran ini diawali dengan penjelasan basis data, macam-macam model basis data, dan kemudian dilanjutkan dengan penjelasan bentuk diagram hubungan antar entitas. Segmennya, segmen 1 pengertian basis data, segmen 2 menjelaskan tentang model-model basis data, segmen 3 menjelaskan tentang bentuk diagram hubungan antar entitas, segmen 4 penutup. Storyline video, segmen pertama teks penjelasan tentang basis data, intro musik, narator, penjelasan mengenai pengertian basis data menggunakan visual PowerPoint 10 detik, penjelasan singkat, penjelasan mengenai pengertian basis data dan kehidupan sehari-hari menggunakan visual PowerPoint 15 detik, teks penjelasan tentang jenis-jenis database, penjelasan mengenai jenis-jenis database menggunakan visual PowerPoint 40 detik, teks penjelasan tentang bentuk diagram hubungan antar entitas, penjelasan mengenai pengertian bentuk diagram hubungan antar entitas menggunakan visual PowerPoint 45 detik, menggunakan diagram hubungan antar entitas dan model-model basis data. Di sini menjelaskan cara merancang membuat sistem akademik sekolah di SMK Negeri 1 Anggana menggunakan data modeler 7 menit. Kesimpulan mengenai bentuk diagram hubungan antar entitas, menjelaskan kesimpulan mengenai bentuk diagram hubungan antar entitas 15 detik. Oke, Bu, sekian. Makasih. Mohon maaf kalau ada salah. Bu Siti Vina, sama tadi seperti Ibu Juraida ya, mengangkat tentang ERD. Iya, Ibu. Mulai dari entitas, relasi, kardinalitas, dan sebagainya. Cuman kalau untuk section materinya, tadi Ibu jabarkan semua, mulai dari 2.1 sampai 2.6. Monggo silakan, tadi Bu Rizka juga 2.5 dan 2.6. Jadi mana yang paling bersinggungan mungkin ya, tapi kalau dirasa semua bersinggungan, untuk materi-materinya itu bisa untuk masuk ke ininya Ibu, KD-nya Ibu, enggak masalah. Cuman sekali lagi untuk IPK-nya, tadi saya juga perhatikan di GPI, MCM, dan coba saya lihat di RPP-nya dulu Ibu. Ya. Nah, di IPK ini kan ngikut yang di KD ya Bu, ya. Terus ada ketambahan yang untuk, enggak ketambahan ya, sama dengan yang di KD. Cuman di IPK ini 2 kali 4 kali 5 ya, 2 kali 45 menit, berarti 2 jam pelajaran ya Bu ya. Bisa turun untuk IPK-nya ke GPI MCM-nya. Ya, maksud saya supaya nggak hilang kalau dari awal udah kan tentang ininya, tentang mulai dari pengenalan ERD, terus relasi. Di sini kan menjelaskan untuk IPK-nya, ini IPK atau KD? Kalau IPK itu sepertinya harus dijelaskan semua. Kalau menjelaskan bentuk diagram hubungan antar entitas itu 2.3.2.1, itu kayaknya KD-nya ya Bu. Nah, jadi mungkin indikator pencapaian kompetensinya diisikan IPK-nya saja. Kemudian untuk materi pokok, ya, karena di tabel yang diminta sepengetahuan saya IPK. Nah, jadi IPK yang masuk ke situ, kemudian untuk materi pokoknya nanti disesuaikan kembali. Terus untuk hubungan dengan Oracle-nya juga sudah ada, oke, ya. Section 2, 1, 4, 5, 6, oke, ya. Terus habis itu konseptualnya juga sudah ada.
Ya, mungkin itu aja sih. Coba yang naik Ibu, naik ke atas dikit. Ini. Saya lihat poin 2-nya GPIM. GPIM Ibu. Iya ini. Oke. Judul materinya, oke. Jenis bahan ajar atau visualisasinya nanti. Oke, turun lagi Ibu. Ya, terus. Ya, turun. Stop. Saya ingin lihat di sininya. Ini kayaknya template ya, Bu ya. Yang mana Ibu? Yang ini? Penilaiannya template ya, poin-poinnya ya. Ngetik sendiri. Enggak, maksud saya ada dari formatnya kita. Iya, iya Ibu, iya. Ya. Terus coba naik ke atas, Ibu. Ya, stop. Mungkin di sini merencanakan menggali, terus mengembangkan gagasan, kemampuan dalam menyeleksi menggunakan bahan alat teknik, relevansi topik, keaslian project. Pada prinsipnya sih ini kalau untuk proses kerja nggak harus seperti template ya, maksudnya seperti format kita, disesuaikan kembali dengan projectnya Ibu. Tadi projectnya untuk membuat perpustakaan ya Ibu ya. Ya, Ya, oke. Nanti di situ inovasi kreativitas, keaslian project yang dihasilkan dan sebagainya. Kalau memang dirasa perlu, silakan tetap dituliskan di situ. Tapi kalau memang cukup untuk indikator penilaiannya ada dari format Ibu atau dari sekolah Ibu, silakan disesuaikan. Tapi kalau iya dirasa Ibu. ini saja ya juga nggak apa-apa. Oke, turun ke bawah Ibu. Ya, Ini. garis besar isi media. Oke, ini nanti disesuaikan IPK-nya ya Bu ya. Ya, ya Bu, ya. Terus turun ke bawah lagi. Oke, oke. Ya, visualisasinya, video pembelajaran. Naik dikit Ibu, ke atas. Naik dikit ya, dari awal. Menjelaskan entitas, mengantar entitas. Oke, turun ke bawah. Oke, turun lagi, turun. Ya, terus saya mau lihat naskahnya. Ya, turun ke bawah. Oke. Ini hubungan antar entitas itu termasuk kardinalitas masuk ke dalam sini ya, Bu? Iya Ibu. Oke. Berarti cukup di 4 segmen ya. Oke, turun lagi. Oke, turun. Oke, ya. Oke. Ya, turun lagi, Bu. Eh, turun lagi. Ya. Berapa totalnya? Berapa menit, Ibu? 9 menit 5 detik Ibu. Oh, ya, oke. Baik, terima kasih Bu Siti Vina. Saya rasa cukup untuk presentasinya. Untuk semua formatnya juga sudah terpenuhi. Tadi juga Bu Rizka juga sudah sesuai untuk format yang kita harapkan. Bu Siti Vina juga tinggal menyelesaikan IPK-nya aja ya. Disesuaikan kembali untuk di KPIM-nya. Selebihnya oke. Terima kasih Ibu, luar biasa sudah menyelesaikan tugas. Baik, presenter berikutnya, Mas Ya, Kempar. terima kasih Ibu Vina. Untuk Bapak Ibu, link absennya sudah saya share kembali. Jangan lupa absen. Untuk presenter berikutnya kepada Ibu Sari, saya persilakan. Baik, terima kasih Bapak. Ya, Bu. Sudah muncul Pak? Belum Ibu. Ya, sebentar.
Halo, Ibu Sari. Halo Ibu Sari, sudah bisa di-share Ibu? Halo Ibu Sari. Apa Ya, sudah Pak? Halo? Apa sudah? coba belum belum kelihatan. Oh belum ya? Belum, Mohon coba maaf klik share sebentar dulu. ya Pak ya. Iya sudah, ini muter-muter sebentar ya. Ya, ya Bu, ya Bu. Siap. Belum muncul ya Pak ya? Belum Ibu. Ibu Novi udah muncul Bu. Saya belum. Belum ada. Belum ada ya? Iya Bu. Ya, terima kasih. Sudah saya klik share Pak, tapi ini kok muter-muter terus. Tetap tidak mau ya Pak ya? Belum tampil ya? Iya, belum. Coba Ibu udah klik menu yang share. Ya, sampun Ibu. Sudah saya klik share, Share screen, terus kemudian share. diarahkan. Ya, share screen, terus di situ kan nanti akan muncul beberapa layar ya. Diarahkan ke layar paparannya Ibu. Udah. Sudah muncul, Bu? Ya, sudah. Tunggu sebentar. Oh, ya, Masih alhamdulillah. loading. Ya, oke, sudah. Oke, sudah Bu Bismillahirrahmanirrahim. Sari, silakan. Oke, terima kasih Bapak. Bisa saya mulai ya Pak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Titi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dari SMKN Betul. Berikut paparan hasil analisis keselarasan kurikulum Oracle dengan kurikulum kompetensi RPL. Saya mengambil KD 3.2 memahami bentuk diagram hubungan antar relasi dan 4.2 mempresentasikan hubungan keterkaitan antar data dalam diagram ERD. KD kurikulum Oracle itu saya mengambil yang DFO 2.6 diagram hubungan entity. Untuk IPK-nya menjelaskan diagram entitas, menjelaskan simbol-simbol entitas, menjelaskan elemen
atribut entitas, menjelaskan hubungan antar entitas, menjelaskan kardinalitas dan hubungan antar entitas. Untuk 4.21.1 keterkaitan hubungan antar entitas dan merancang ER diagram. Untuk materi pokok SMK, diagram entitas, simbol entitas, atribut entitas, hubungan antar entitas, dan kardinalitas. Materi pokok Oracle itu DFO 2.6 Entity Relationship Modeling. Kemudian untuk judul project, kompetensi dasar SMK itu membuat diagram alur entitas pada SQL Developer Data Modeler. Untuk materinya, diagram hubungan entity itu DFO 2.6. Judul projectnya membuat diagram antar entitas dan kardinal menggunakan SQL Developer terkait perpustakaan dan jadwal mata pelajaran. Kemudian untuk RPP-nya, untuk kayaknya 3.2 dan 4.2. Kemudian tujuannya adalah menjelaskan simbol entitas dengan tepat dan menjelaskan atribut entitas dengan tepat, menjelaskan hubungan antar entitas dan kardinalitas, hubungan antar entitas dengan tepat. Yang ketiga adalah merancang ER diagram dengan menggunakan simbol entitas. Kegiatan pembelajaran terkait media menggunakan kebetulan di tempat kami menggunakan daring dan luring, jadi tatap muka, ada yang menggunakan daring. Kita menggunakan Ansaba ID, alatnya Oracle Data Foundation untuk alat laptop, HP, internet. Sumber belajar Oracle Database Foundation. Yang kedua Pandi Heri Pandia terkait basis data, Abdul Munif terkait Hasna Sofia terkait penjelasan ERD basis data dan tahapan pembuatan ERD melalui sebuah studi kasus. Ina Widiati menentukan kardinalitas. Kegiatan pendahuluannya melakukan pembukaan, kemudian mengaitkan materi tema kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan materi tema kegiatan sebelumnya dengan mengajukan pertanyaan untuk mengingat dan menghubungkan dengan materi sebelumnya. Untuk materi motivasi tentang apa yang menyampaikan materi tentang apa yang dapat kita peroleh dengan mempelajari diagram ERD. Menjelaskan hal-hal yang akan diperlukan, kompetensi yang akan dicapai, serta metode belajar yang akan dipenuhi. Untuk kegiatan inti, kegiatan literasi, critical thinking, collaboration, communication, creativity. Peserta didik membuat pengumuman, kesimpulan tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian, guru membuat rangkuman kesimpulan pelajaran tentang poin-poin yang muncul dalam kegiatan pembelajaran. Untuk penilaian, tes tertulis pilihan ganda melalui e-learning dan pilihan keterampilan. Selanjutnya, silabus. KD-nya 3.2 memahami bentuk diagram hubungan antar entitas. 4.2 mempresentasikan hubungan keterkaitan antar data dalam diagram ERD. Untuk IPK-nya 3.2 menjelaskan diagram entitas, menjelaskan simbol-simbol entitas, menjelaskan elemen atau atribut entitas, menjelaskan hubungan antar entitas, menjelaskan kardinalitas hubungan antar entitas. Kemudian membuat diagram keterkaitan hubungan antar entitas dan merancang ER diagram untuk yang 4.2. Kemudian materi pokoknya diagram entitas, simbol entitas, atribut entitas, hubungan antar entitas, dan kardinalitas. Kemudian bagiannya judul materi memahami bentuk diagram hubungan antar entitas itu sumber belajar seperti pada RPP yang sudah saya bacakan tadi dari Oracle Academy, dari Heri Pandia 2019, Abdul Munif 2013, Hasna Sofia
terkait penjelasan ERD basis data dan tahapan pembuatan ERD melalui sebuah studi kasus. Ina Widiati menentukan kardinalitas. Untuk judul bahan ajar memahami bentuk diagram hubungan antar entitas, jenis modul video pembelajaran. Kemudian yang project based learning, keterkaitan antar data dalam diagram e-learning sama. Untuk project base-nya hubungan keterkaitan antar data dalam diagram EE. Untuk jenis bahan ajarnya Oracle Academy, modul dan video. Selanjutnya untuk GBIM, indikator menjelaskan diagram entitas, menjelaskan simbol entitas, menjelaskan elemen atribut entitas, menjelaskan hubungan antar entitas, menjelaskan kardinalitas antar entitas, membuat diagram keterkaitan hubungan antar entitas, dan yang terakhir 4.2, rancang ER diagram. Materi pokok, diagram entitas, simbol entitas, atribut entitas, hubungan antar entitas, dan kardinalitas. Kemudian untuk jabarannya sama, menggunakan IPK seperti yang saya utarakan tadi dengan materi pokok. Untuk sajian alurnya yang saya bacakan, segmen 1 menjelaskan diagram entitas, segmen 2 menjelaskan simbol-simbol entitas, segmen 3 menjelaskan elemen dan atribut entitas, yang segmen 4 menjelaskan hubungan antar entitas, segmen 5 menjelaskan kardinalitas dan hubungan antar entitas, segmen 6 membuat diagram hubungan antar entitas dan diagram. Visualisasi video pembelajaran. Kemudian untuk identitas naskah, storyline, judulnya diagram hubungan antar entitas dan ERD. Mata pelajaran basis data, untuk sasaran siswa SMK kelas 11 RPL. Indikator siswa memahami bentuk diagram hubungan antar entitas dan hubungan keterkaitan antar data dalam diagram ERD. Untuk durasi 5 menit 22 detik, softwarenya menggunakan Adobe Premiere untuk video, untuk soundbox-nya audio, untuk audionya. Untuk storyline-nya intro, background, ruang kelas dengan properti. Ini saya ambil dari Google. Kemudian voice over-nya ada animasi guru. Saya juga download dari Google. Kemudian voice over-nya Assalamualaikum. Kemudian yang kedua intro. Ini ruang kelas dengan properti terkait menjelaskan entity. Kemudian yang segmen 3 intro voice terkait ERD. Yang keempat ini sederhananya ERD, nanti dijelaskan. Yang kelima terkait komponen ERD. Yang keenam simbol-simbol ERD. Yang ketujuh masih dengan ERD. Kemudian contoh-contoh abstrak, konkret, mobil, entitas mobil, seperti itu Ibu. Sampai dengan closing nanti ada contoh sedikit contoh simpel dalam seperti itu. Untuk videonya sudah saya buat Bu, tapi mohon maaf kalau banyak kekurangannya. Pak Ibu, udah selesai videonya. Boleh ditampilin kalau udah selesai. Oh ya, Bu. Mohon nanti direvisi, banyak kesalahan ya Bu. Udah bagus nih. Cuman mungkin ini nanti ditambahkan ya Bu Titi, ya, untuk ininya apa? Durasi waktunya belum ada di skenarionya ya. Iya Ibu. Mohon maaf ya, nanti saya tambahkan. Ya, silakan. Ini saya
lanjutkan ya Bu ya. Ya, ya. Saya play. Share screen-nya diarahkan ke videonya Ibu. Bentar Bu. Ya. Ini saya sudah menampilkan. Sudah saya tampilkan Bu, tapi kok belum muncul ya? Share screen-nya dipindahkan ke layar yang sedang memutar video. Ini share screen-nya masih ada di share screen untuk Iya, Office. sebentar Bu. Masih di Share screen, terus diarahkan, ditap-tap pakai panah ke itu videonya Ibu. sudah Bu? Belum, Oh, belum ya? belum. Itu masih di screen-nya Ibu. Yang ini close dulu yang ini. Ya, bentar Bu. Keluar Ya. dulu, lalu share screen ulang. Ya, Oke, saya sebentar ya Bu ya. Masih keluar-keluar lagi. Belum muncul. Ini saya klik di share screen nggak keluar. share screen Ibu. Videonya pakai apa? Gimana Bu? Saya oh iya ini meeting white share screen udah keluar. MP4 Iya, share ya, screen, biar terus aplikasi. diarahkan ke MP4-nya Ibu. Oh, kok belum muncul yang lemah ini Bu, tar. Prosesnya Saya sama seperti tadi, ya. Oke, udah sudah. MP4, heeh. Tunggu dulu, masih. Ya, silakan dinyalakan Ibu. Di double klik dulu untuk Sudah keluar? Sudah. belum. Ini yang di video Oh, pembelajaran entitas SMK kelas, double klik dulu. Makanya awak tanya langsung Gepsen. oh, iya, iya. Ini kami. Kalau nanti aku kasih, udah kan? Ini sudah saya Ya, klik, itu langsung klik sudah ya. keluar. Nggak apa-apa. Tunggu Ampun. dulu, masih Ya. loading. Nah. Sudah Ibu? Sudah muncul Bu? Bu? Belum, Masih loading belum. Bu, masih loading. Masih loading. Berklik 2 kali Bu. Oh iya, diarahkan ke MP4-nya Ibu. Ini mouse-nya diarahkan ke MP4-nya Ibu yang di pojokan ini. Video pembelajaran Kak. entitas ini. Sudah saya klik, sudah Di loading. minimize Ibu, di minimize coba, di minimize itunya. Ya, minimize coba. Coba di minimize dulu. Sudah saya minimize.
Saya stop sharing dulu. Sebentar, Bu. Saya ulangi. Sepertinya Bu. Ini sudah keluar? Belum. Belum ya? Belum. Sepertinya terkait Pak Ibu ya kalau play video. Signal. Enggak juga sih. Ya bisa jadi juga. Cuman screen-nya. Ini Nggak baru apa-apa Ibu, nanti dikirim ke Pak Tumbor. Nanti saya coba cek di Pak Tumbor. Cuma coba di share screen kembali Ibu yang untuk file paparannya tadi, yang Word-nya tadi. Ada sedikit yang mau saya tanya. Yes. Sampun, Bu. Sudah sampai. Sudah, Bu? Sudah keluar nih? Sudah Bu, sudah keluar. Ya. Coba di scroll ke bawah lagi ya. Ke bawah ya. Terus ke bawah ya terus. Nanti baru ke itu. Ya. Terus Bawah. ya. Oke, stop. Di Ini? storyline itu naik dikit. Oh iya. Ya, oke, terus. Ibu di nomor visual sama video tambahkan durasi ya Bu ya di sebelah kanan untuk saya melihat berapa durasi di tiap-tiap segmennya Ibu. Itu yang pertama. Iya. Ya, nanti sampai ketemu 5 menit 22 detik itu kan awalnya dari storyline-nya Ibu. Ya. Nanti ditambahkan, oke, itu yang pertama. Yang kedua, naik langsung ke atas Pak. Yang Bu, yang paling atas kiri. Saya mulai dari yang format 1. Ini ya Bu ya? Ya, format 1. Oke. Penyelarasannya ini kan tadi sama seperti punya Ibu, aduh siapa? Tunggu dulu. Sama dengan Ibu Siti Vina dan Ibu Rizka Zuraida. Prinsipnya sama. Atau KD yang diangkat oleh Ibu kurang lebih sama. Cuman yang ingin saya tanyakan tadi Bu, ini Ibu berapa kali tatap muka? Berapa kali jam pelajaran? 2 kali, sama? 3 kali Bu. Kalau di RPP saya itu 3 kali 12 pelajaran. 3 kali 45 menit. Oh, 3. Oh ya. 4 jam ya per pertemuan. Oke. Mungkin di tiap sekolah beda-beda mungkin ya untuk di Promes atau Protanya, nggak masalah. Tapi yang penting untuk media pembelajaran yang Ibu susun ini bisa mengakomodir di 3 kali tatap mukanya Ibu tadi. Nah, terus untuk yang di sini kompetensi dasarnya ini 2.6 ya sectionnya. Tadi juga sectionnya Ibu itu Ibu Zuraida sama Ibu itu prinsipnya sama di DFO section kedua, cuma materinya itu materi pokok yang DFO section berapa? 2.6, kalau Ibu tadi Vina itu kalau nggak salah dilengkapi semua mulai dari 2.1 sampai 2.6, tapi prinsipnya saya melihat di Ibu ini Ibu sudah bisa menghubungkan antara yang kurikulum Oracle dan kompetensi dasar SMK. Cuma yang untuk materi pokoknya apakah cukup 2.6 aja? Karena tadi Bu
Zuraida ada 2, 2.5 dan 2.6. Kemudian Ibu Vina tadi mulai 2.1, 2.2 sampai 2.6, ada 6 item. Nah, terus sedangkan di Ibu sendiri dihubungkan hanya di satu materi pokok di Iya. 2.6, entity relationship Oh, diagram. iya. Nah, nanti silakan dicek kembali yang mana yang masih paling sesuai, apakah cukup di 2.6 ataukah 2.5 dan 2.6 ataukah mulai dari 2.1 sampai 2.6. Ini yang untuk materi pokoknya yang saya ini cek ya. Nanti cek kembali ya Bu. Terus habis itu turun ke Yes. bawah ke GPIM. Ke GPIM-nya IPK-nya saya ingin lihat proyeknya tadi untuk membuat perpustakaan sama jadwal pelajaran mungkin nanti akan ada beberapa kelompok di kelas ya Bu ya. Ada yang mengerjakan perpustakaan, ada yang mengerjakan jadwal pelajaran. Oh ya, saya paham. Oke, turun ke bawah. Hmm. Ini IPK-nya udah oke, referensinya juga oke, turun ke bawah lagi. Eh ya, oke, ya sudah, yang sudah dimasukkan itu IPK-nya ya, dimasukkan ke GPIM CM-nya, oke. Mungkin cukup untuk Ibu Titi Sari. Saya rasa Ibu juga Yes. luar biasa sudah memasukkan seluruh format-format yang harapan balai dan ternyata sudah dapat diterjemahkan oleh Ibu. Cuman untuk yang tadi poin materinya ya Bu ya, apakah cukup 2.6 Yes. ataukah ada tambahan lainnya? Itu yang pertama, yang storyline-nya silahkan ditambahkan menit. Dan terima Yes. kasih Ibu juga sudah menyelesaikan video pembelajarannya. Nanti saya lihat di Pak Tumbor ya. Oh, ya. Sebenarnya sayang sekali kok nggak bisa ditampilkan ya Bu ya. Iya, sebetulnya Ya, mohon maaf ya Bu ya. iya nggak apa-apa. Nanti saya kirim Iya ke Pak Tumbor. Iya nanti ya saya lihat. ini. Baik, Mohon direvisi ya Bu ya ya, nanti terkait videonya. kami lihat dulu apakah sesuai dengan segmen yang Ibu tuliskan alur sajiannya, apakah sudah diterjemahkan semua ke videonya Ibu. Ya. Mungkin itu aja sih ya. Terima kasih ya Ibu Titi Sari. Yes. Terima Terima kasih Bu. kasih ya. Ya. Terima kasih Bu Titi Sari atas penyampaiannya, sudah dibahas Oh, juga iya, Pak. sama Ibu Novi. Terima kasih Ibu Novi. Semoga semuanya berjalan semakin lancar. Untuk berikutnya kita langsung ke Ibu Prisda Rianti Samosir untuk presentasi berikutnya. Dan sebelumnya dimohon Bapak Ibu boleh absen sekarang karena sudah saya share lagi ke link absennya. Ibu Prisda Rianti Samosir, dipersilakan Ya, Bu, siap, saya Pak. sudah buat presenter. Oke, klik share konten aja Bu. Sudah bisa terlihat, Pak, layar. Coba di share Ibu, sudah? Belum terlihat? Klik share konten. Sudah terlihat, Pak. Sebentar Bu. Ya, sudah terlihat Bu Prisda, silakan dilanjutkan dengan presentasinya. Selamat Ya, sore. silakan Ibu. Waktu yang diberikan pada saya. Ya Bu, selamat sore. Dari Suaranya hilang, Ibu Prisda? ya, halo. Ya, oke. Ya, belajar. Baiklah di sini. Kurang dekat mic-nya Ibu, suaranya Oh, ya, hilang baik. lagi. Di sini saya akan mempresentasikan proyek saya yang pertama, yaitu analisis keselarasan kurikulum SMK dengan kurikulum Oracle. Di sini saya hanya memaparkan tadi kurikulum SMK yang saya analisis yang setara dengan materi dari Oracle dan yang nanti yang akan saya naikkan menjadi proyek saya. Untuk yang pertama ini
tadi kurikulum SMK yang saya angkat yaitu 3.2 memahami bentuk diagram antar entitas titis, dan yang menjadi 4.2-nya untuk keterampilan mempresentasikan hubungan keterkaitan antar data dalam diagram ERD. Untuk KD yang terkait dengan kurikulum Oracle, yaitu yang pertama section kedua dan yang kedua adalah section keempat. Indikator pencapaian kompetensi 4.21 membuat diagram keterkaitan hubungan entitas. 4.2.2 menerapkan logical model. 4.2.3 menerapkan relational model. Materi dari Oracle Educa yang pertama yaitu DFO 2.1 relation, kedua DFO 2.2 conceptual and physical data model, yang ketiga DFO 2.6 entity relationship modeling, dan yang keempat DFO 4.2 convert logical model to a relational model. Berikut yang kedua, format materi dan judul proyek. Di data sesuai dengan kompetensi dasarnya yang 4.2, ya, mempresentasikan hubungan keterkaitan antar data dalam diagram ERD. Materinya dari ide Oracle SQL Developer Data Modeler. Kedua, diagram entitas menggunakan SQL Developer Data Modeler. Tiga, simbol entitas menggunakan data modeler. Keempat, atribut entitas menggunakan data modeler. Kelima, convert a logical model to a relational model. Judul proyek, perancangan ERD menggunakan data modeler. Sekarang bagian yang ketiga yaitu tentang rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Di sini yang menjadi kompetensi dasar tadi 2. Kemudian untuk alokasi waktunya 1x4 pelajaran 5 menit. Yang jadi tujuan pembelajaran adalah siswa mampu memahami bentuk-bentuk diagram ERD. Siswa mampu memahami hubungan keterkaitan antar data dalam diagram ERD. Untuk pertemuan yang pertama, siswa membaca mengamati hubungan keterkaitan antar data dalam diagram ERD. Kedua, siswa mampu membuat diagram data dalam diagram ERD melalui video pembelajaran. Ketiga, siswa mencoba menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keterkaitan antar data dalam diagram ERD. Di penutup, guru dan siswa bersama-sama memberikan kesimpulan dari materi pembelajaran. Nilai pembelajaran yang pertama ada pengetahuan, kemudian keterampilan yang berupa portofolio, ketiga sikap, observasi, dan penilaian diri berbentuk jurnal penilaian. Yang keempat, garis besar isi media GBIM. Ini yang pertama. Jadi indikator pencapaian kompetensi adalah membuat diagram terkaitan hubungan antar entitas. Materi pokok, diagram entitas menggunakan Oracle SQL Developer Data Modeler. Simbol entitas menggunakan Oracle SQL Developer Data Modeler. Ketiga, atribut entitas menggunakan Oracle SQL Developer Data Modeler. Keempat, hubungan antar entitas menggunakan Oracle SQL Developer Data Modeler. Sebagai sumber atau referensi, itu yang terdapat dari handout dari Database Foundation, dari Oracle Academy, season 2, season 4. Yang berikut, jabaran materi. Jadi jabaran materi sini adalah kelas 11, pelajaran basis data dengan tema atau topik entity dan materi pokok buat ERD. Dengan tujuan serta didik dapat membuat diagram ERD menggunakan data modeler dengan benar. Format video MP4, durasi, maaf ini tadi sudah saya koreksi, itu lebih kurang 10 menit di story lainnya. Yang pertama yang menjadi indikator pencapaiannya itu membuat diagram keterkaitan hubungan antar entitas. Materi pembelajaran, diagram entitas menggunakan Oracle SQL Developer Data Modeler. Simbol entitas menggunakan Oracle SQL Developer Data Modeler. Atribut entitas menggunakan Oracle SQL Developer Data Modeler. Keempat, hubungan antar entitas menggunakan Oracle SQL Developer Data Modeler.
Alur sajian menampilkan diagram entitas pada diagram modeler. 2. Menjelaskan, mendemonstrasikan simbol entitas pada data modeler. Ketiga, menjelaskan, mendemonstrasikan atribut entitas pada data modeler. Yang keempat, menjelaskan cara membuat ERD pada data modeler, visualisasi yaitu berupa video. Yang keenam, storyline-nya dan judul membuat ERD menggunakan data modeler. Mata pelajaran basis data untuk kelas 11, durasi lebih kurang 1 menit. Indikator membuat diagram keterkaitan hubungan antar entitas. Judul membuat ERD menggunakan data modeler. Keywordnya adalah ERD. Ini saya sendiri dan naratornya saya sendiri. Sinopsis, video pembelajaran yang menjelaskan cara membuat ERD menggunakan Oracle SQL Developer Data Modeler. Treatment-nya yang pertama judul video, membuat video, teks, kemudian penjelasan materi tentang membuat entity, atribut, relasi, properti, entity. Dan yang terakhir penutup. Ini ada storyline-nya. Yang pertama, deskripsi visualnya yang pertama, caption, judul, teks judul, yaitu membuat ERD menggunakan SQL Data Modeler. Durasinya 5 detik. 2. Caption, teks narator, 5 detik. 3. Menampilkan logo Oracle SQL Developer Data Modeler, kurang 5 detik. Keempat, tayangan penjelasan tentang fitur data modeler, narator, 35 detik. 5. Tayangan penjelasan membuat entity menggunakan data modeler, narator, waktu 2 menit. Kemudian 6. Tayangan penjelasan membuat atribut menggunakan data modeler, waktu 2 menit. 7. Tayangan penjelasan properti atribut menggunakan data modeler, 1 menit. 8. Tayangan penjelasan membuat relasi antar entity menggunakan data modeler, 1 menit. 9. Tayangan penjelasan konversi logikal ke physical model menggunakan data modeler, waktu lebih kurang 2 menit. Sekian penutup. Sekian yang boleh saya sampaikan. Kalau untuk videonya memang sudah saya buat sesederhana mungkin dengan contoh hanya 2 entitas. Karena di sini hanya mau menunjukkan membuat ERD dengan menggunakan SQL Data Modeler. Begitu Ibu, kira-kira kalau ada yang perlu dikoreksi. Boleh ditunjukkan Ibu videonya? Ya. Berarti untuk derajat kardinalitasnya, tapi di 2 relasi itu udah tercakup semua atau belum Ibu? Udah, kalau nanti di videonya mungkin kardinalitasnya sudah ada Ibu. Oh iya. Oke. Belum masuk yang file saya Pak. Belum masuk Bu. Iya. Udah masuk Pak? Mungkin masih loading. Lagi loading. Belum Ibu. Coba stop share terus diulang. Stop share screen ulang coba. Terlihat Bu?
Ya, akan di play. Di play aja. Coba diklik play aja Bu. Diklik playnya Ibu. Ya Yang tertutup tengah. dengan apa saya ini, tertutup di ininya, Bu ya. Pak, jadi ketutup semua. Di kami muncul sih, ya. Ya. Sisa itu. Tunggu Ibu. Mungkin loading. Jalan sih, cuman kok memang belum ada tampilannya ya Bu. Di detik keberapa ada? Ini udah detik ke 21. Ya, sama. Cuma belum ada gambarnya ya Bu. Oh iya. Orang dulu. Enggak ya? Jalan sih, cuman nggak muncul tampilan apa-apa. Blank ya? Masih Saya hitam. pakai pemutar Windows Player. Harusnya sih nggak masalah kalau share screen. Mau pakai apapun nggak apa-apa. Cuman ini sampai detik ke 20 sekian masih belum ada 3 iya. tampilan. Totalnya berapa menit ini Ibu? Kira-kira 10 menit, Bu. 10 menit. Coba di menit kelima coba. Udah muncul atau belum? Oke, coba segitu aja coba. Kok cuma nggak muncul ya videonya ya? Suara ada Sebut muncul nggak, Bu ya? nggak muncul juga. Mungkin bisa lewat file open share gitu. Langsung dipanggil file videonya Ibu. Stop stop share dulu coba Ibu. Oke. Di menunya Ibu ada file open and share nggak? Di itu. Aplikasi ada File dari screen atau aplikasi. di Webex-nya file open and share Ada, Bu. ada. Dia cuma apa? Ada di sudut kiri atas Bu. File. Sudut kiri atas file terus open and share. Ada Ibu? Dapat menunya? Di kanan atas ya. Ya, File, sudut kiri atas file. file open and share. Diklik filenya, nanti di bawah ada open and share. Nggak ada ya? Karena ini wajah Pak Tukur, Ibu yang berganti-ganti gitu. Yang Oh, ada di kiri nggak ada, cuma yang ada di sebelah kiri meeting details ya. Gitu. Berarti mungkin di presenter apa nggak ada muncul menu itunya mungkin ya, Mas Tumbor ya. Atau nggak apa-apa nanti Ibu kirim ke Mas Tumbor lagi, nanti saya coba cek untuk videonya. Atau nanti mungkin kalau udah dikirim di Mas Tumbor yang tadi punya Ibu Oh, si bentar Bu. Ini ada, bentar Bu. Ini ada pilihan Mas Formula NV. Coba saya pilih dari situ ya Bu ya. Kontennya. Tahu. Nah itu tadi.
Ini masih loading. Iya, masih loading, share konten dia. Wah, lama ya. Mungkin berat ya Pak ya, karena pakai apa ya, karena video ya, banyak filenya ya. Terlalu masalah ya Bu. Tapi di Ibu videonya udah play atau masih loading juga Bu? Kalau video saya udah jalan Pak. Oh iya, berarti mungkin jaringannya Mas Tumbor. Oke, enggak apa-apa Ibu. Nanti dikirim ke Mas Tumbor. Nanti punya Ibu siapa tadi? Ibu Frisda. Titi Sari. Ibu Titi Titi Sari Sari. sama Ibu Frisda. Nanti mungkin bisa dibantu di-share di Pak Tumbor ya, nanti di setelah presenter terakhir. Oke, kasih. Ya, silakan di WA-kan. Baik Ibu, boleh kembali ke formatnya. Saya ingin melihat yang pertama tadi, mungkin sama ya komentarnya karena terkait apa entity relationship diagram ini. Apakah nanti kalau tadi kan Ibu hubungkan di 2 titik berapa? Section 2.6 ya Bu ya, sama 2 Iya. titik 2.1, 2.4. 2, 4 Oh, dan 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Yang iya. di GPIM CM-nya juga IPK-nya sudah disesuaikan ya, Bu? Atau boleh saya lihat Udah. terlebih dahulu? Aduh, Ya. ini koneksi saya bolak-balik masih ini. Oh, Enggak, oke. ini dia judulnya. Karena Oh tadi iya, saya iya. pilih koneksi ini dia. Ntar Bu ya, atau saya stop dulu ini. Di stop dulu, terus baru yang tadi. Iya, tapi dia ini saya pilih share koneksi, dia connecting terus nih, enggak. Mana ini? Ntar Bu ya. Oke, udah kelihatan Bu? Ibu? Belum. Oh iya, ya, Ya, ini ada. udah. Ya. Oke, naik ke atas Bu, langsung ke GPIM-nya Bu. Ini nanti disesuaikan kembali. Tadi videonya itu Ibu udah sesuai ya? Total waktunya 10 menit ya? Iya, lebih kurang seperti itu Dengan Bu. durasi ini juga udah cocok ya Bu ya? Oh iya, mudah-mudahan sepertinya udah seperti itu Bu. Ya, nanti di total kembali kalau memang videonya udah jadi, dihitung berapa menit. Kemudian yang di GPIM-nya coba saya lihat, oke, turun ke bawah Ibu. Turun ke bawah. Nah, ini mungkin IPK disesuaikan aja ya Bu ya dengan yang di atas tadi. Karena Iya, yang di udah. sini IPK, bukan KD, tapi IPK. Iya, Ya, iya Bu. ke atas. Oke, oke, terus. Di jabaran materi untuk IPK-nya juga disesuaikan kembali ya Bu ya. Iya, udah sama Bu. Membuat dia Eh, komentar. ya, ini nanti ini bukan KD Ibu, tapi IPK. Jadi kayak yang relasi, kardinalitas apa semuanya coba naik ke yang paling pertama. Yang Yang paling di pertama, ini, ya, IPK-nya. ini Oh, IPK-nya. ini Iya, dimasukkan semua lagi nih ya Bu itu ya. yang masuk ke GPIM CM. Cuman di Oh, sini logical model sama relational model ya. iya. Oh, kalau logical model itu di dalamnya apa pecahannya Ibu? Eh, ini kan hanya penjelasan bagaimana membuat apa ya logical modelnya aja nih Bu.
Karena kan kalau di data modeler kita memang kerjanya membuat yang pertama memang membuat logical model gitu kan. Makanya dari situ nampak keterkaitan antar entitas itu tadi. Baru nanti kita kan convert, makanya di materi Oracle-nya saya ambil 4.2 convert dari logical ke fisikalnya, relasi modelnya itu. Oh, Ibu logical ini udah langsung di ininya ya, maksudnya ya, udah langsung di aplikasi ininya ya, Iya, karena antar entitasnya itu ya. iya, makanya nanti di video memang ada contoh hanya sederhana aja untuk pemahaman dua entitas yang dijelaskan entitas A dengan entitas B, bagaimana membuat relasinya, kemudian kita menentukan cardinality-nya, lalu kalau atribut memang sudah dibuat semua, sedikit-sedikit saya bikin karena memberikan contoh, kemudian nanti dari logical modelnya kita engineer dia, kita convert dia ke relasinya, itu ke fisikalnya, karena itu yang dikenal oleh database. Sampai seperti itu aja videonya nanti Bu, pembelajarannya. Oke. Kalau physical itu kan udah langsung ada blueprintnya ya. Oke. Ya. Iya. Ya, oke lah. Tapi yang untuk IPK-nya ini coba dimasukkan lagi ke ini ya. GPIM-nya ya. Ya, KPIM, CM-nya. Itu aja sih. Oke. Oh iya. Selebihnya oke. Terima kasih Ibu Frisda. Selesai juga untuk media pembelajarannya. Saya rasa untuk semua formatnya juga Ibu sudah mengisikan dengan baik. Jadi luar biasa. Saya rasa Bapak Ibu semuanya untuk penugasannya, saya rasa tugas dari balai atau keinginan dari balai sudah terpenuhi. Oke, baik. Terima kasih ya Ibu Frisda. Nanti videonya bisa Mas Tumbor. Nanti kita coba lihat bersama ya, punyanya Ibu Titi sama Ibu Frisda juga. Silakan Mas Tumbor untuk, ya baik, sama-sama Ibu. Silakan untuk presenter berikutnya. Ya, terima kasih Bu Frisda atas presentasinya. Terima kasih juga Bu Novi sudah dibahas tadi ya. Kemudian untuk presenter berikutnya ke Pak Bagus Purnomo Eskom. Waktu dan tempat saya persilakan. Halo Pak Bagus. Ya, Pak. Ya, Oke, sudah kelihatan? Sudah Pak. Oke. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menampilkan yang pertama adalah sebelumnya nama saya Bagus Purnomo dari SMK Iptek Weru Sukoharjo. Di sini saya akan menampilkan yang pertama adalah hasil analisis keselarasan kurikulum Oracle tadi kurikulum SMK, memahami struktur hierarki basis data 3.1 dan 4.1, mempresentasikan struktur hierarki basis data. Kemudian untuk KD kurikulum Oracle, DFO section 1, kemudian IPK-nya 3.1.1, menjelaskan struktur hierarki basis data, menjelaskan elemen dalam struktur hierarki basis data, kemudian 4.1.1 membuat diagram struktur hierarki basis data. Kemudian untuk keselarasan materi dari Oracle, yang pertama adalah DFO section 1.2, Introduction to Database, dan yang kedua adalah section 1.3, Types of Database Model. Kemudian poin 2 atau lampiran yang kedua, judul proyek. Untuk kompetensi dasarnya, yang pertama adalah mempresentasikan struktur hierarki basis data, kemudian yang kedua database foundation, ya. Kemudian materinya membuat struktur hierarki aplikasi basis data, kemudian proyeknya, ini ada satu proyek, membuat rancangan basis data pengelolaan pasien bidan desa menggunakan Oracle SQL Developer Data Modeler. Kenapa kok memilih seperti ini? Ya, karena biasanya ketika periksa ke bidan desa di sini masih menggunakan sistem yang manual, ya. Jadi untuk mencari recordnya masih sangat lama. Jadi kita coba mengambil kasus itu. Kemudian
Lanjut untuk yang poin 3, lampiran 3 untuk RPP. RPP untuk KIKD 3.1 dan 4.1 sama, kemudian IPK-nya 3.1.1, 3.1.2, 4.1.1 masih sama. Untuk alokasi waktu 8 kali 45 menit, ini nanti dibagi menjadi 2 pertemuan. Kemudian alat, media, dan sumber belajar kita menggunakan smartphone, kemudian laptop atau PC, Google Classroom. Kemudian untuk sesi videonya kita menggunakan Google Meet. Kemudian untuk bukunya kita menggunakan buku basis data SMK MAK kelas 11. Kemudian untuk aplikasinya kita menggunakan Oracle SQL Developer Data Modeler. Untuk penilaian standar, persiapan, proses kerja, hasil, sikap kerja, dan waktu pelaksanaan. Kemudian untuk tujuan pembelajaran, ya, kita menggunakan project based learning, ya. Kemudian kegiatan inti mulai dari pendahuluan, problem statement, project plan, kemudian jadwal, kemudian supervisi, asesmen, dan evaluasi. Kemudian untuk kegiatan penutupnya, mereview pembelajaran, kemudian melaksanakan penilaian, kemudian memberikan tugas atau proyek kepada siswa sesuai dengan yang sudah disampaikan, kemudian berdoa dan memberi salam. Untuk silabus di sini basis data, kemudian materinya mempresentasikan struktur hierarki basis data, ya. Untuk durasinya 8 jam, itu nanti dibagi menjadi 2 kali pertemuan, ya. Karena setiap pertemuannya 4 jam pelajaran. Untuk KD 3.1 dan 4.1 memahami struktur hierarki basis data, mempresentasikan struktur hierarki basis data. Kemudian IPK-nya untuk 3.1 diturunkan menjadi 2, 3.1.1 dan 3.1.2. Kemudian 4.1 diturunkan menjadi 4.1.1, membuat diagram struktur hierarki basis data. Kemudian untuk IPK yang kita selaraskan dapat membuat diagram struktur hierarki basis data. Materi pokoknya menjelaskan struktur hierarki basis data, membuat diagram struktur hierarki basis data, dan DFO section 1.3 types of database model. Kemudian untuk kegiatan pembelajarannya mengamati, mengumpulkan data, mengolah data, dan mengkomunikasikan. Kemudian untuk sumber belajar, buku basis data SMK MAK kelas 11, lembar kerja, dan lembar pengamatan siswa. Untuk format 4, bahan pembelajaran dengan model project based learning. Untuk materi mempresentasikan struktur hierarki basis data, dan kita bagi judul materinya memahami struktur hierarki basis data, mempresentasikan struktur hierarki basis data. Kemudian sumber belajarnya basis data SMK MAK kelas 11 dan internet. Untuk yang dari Oracle DFO Database Foundation Oracle Academy. Untuk judul bahan ajarnya menjelaskan struktur hierarki basis data. Kemudian yang 3.2 membuat diagram struktur hierarki basis data, dan yang dari Oracle DFO section 1.3 types of database model. Untuk jenis bahan ajarnya sama, modul dan modul yang berupa PDF dan video pembelajaran. Kemudian untuk instrumen penilaian standar, mulai dari persiapan yang pertama, kemudian yang kedua proses kerja, yang ketiga hasil, dan yang terakhir adalah sikap kerja. Untuk nilai akhirnya, nilai total perolehan dibagi skor maksimal dan dikalikan 100%. Ini saya rasa sama dengan template-nya. Kemudian untuk GPIM-nya di sini ada 3 poin. Untuk IPK-nya 3
4.1.1 dan 4.1.1. Materi pokoknya 3.1.1 dan 4.1.1. Kemudian sumber referensinya juga masih sama, basis data SMK MAK kelas 11 dan juga internet. Untuk yang dari Oracle juga masih sama. Section 1.3 Types of Database Model. Kemudian untuk jabaran materi pembelajaran, ya di sini saya merencanakan untuk membuat satu video mempresentasikan struktur hierarki basis data yang berdurasi kurang lebih 10 menit. Di sini saya bagi untuk IPK 3.1.1, kemudian 4.1.2. Di sini menjadi segmen 1, segmen 2, kemudian yang 4.1.1 itu menjadi segmen 3 dan segmen 4. Nah, nanti untuk yang intinya ada di segmen 5. Untuk storyline-nya di sini saya bagi menjadi 5 segmen gitu. Yang pertama adalah definisi basis data, kemudian yang kedua struktur hierarki basis data, yang ketiga analisa kebutuhan basis data sesuai dengan proyek yang sudah ditampilkan, kemudian merancang basis data sesuai proyek juga, dan yang terakhir menerapkan ke dalam Oracle SQL Developer Data Modeler. Untuk storyline-nya di sini dibagi menjadi 4 segmen. Segmen yang pertama pendahuluan, segmen kedua penjelasan proyeknya, kemudian segmen ketiga pembuatan proyek, dan segmen yang keempat penutup. Untuk segmen 1 menjelaskan konsep dasar basis data dan menjelaskan struktur hierarki basis data. Nanti akan divisualisasikan oleh narator menggunakan PowerPoint dan nanti di screen menggunakan screen capture. Kemudian sama untuk di segmen 2 dan di segmen 3 hanya perbedaannya nanti di segmen 3 nanti yang di screen capture adalah aplikasinya. Untuk durasi ini sudah dirancang kurang lebih nanti untuk pembukaan dan segmen 1 sekitar 2 menit 30 detik, kemudian segmen 2 ada sekitar 2 menit, kemudian segmen 3 atau segmen intinya nanti adalah 5 menit, dan penutupnya nanti 30 detik. Saya rasa itu presentasi dari saya. Monggo untuk koreksinya Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bagus. Untuk videonya tadi udah selesai Pak? Belum? Belum Bu. Baru konsepnya ini. Oke. Ya, boleh ya. Boleh naik ke atas Pak ke format pertama tadi. Yang 1? Iya. Niki nggih. Iya. Section 1 ya, memahami hierarki basis data. Oke, IPK-nya 3, membuat diagram struktur hierarki data, menjelaskan. Untuk prakteknya membuat ya, berarti untuk IPK-nya ada 2, IPK pengetahuan menjelaskan struktur hierarki sama elemen. Oke, di section 1 sama section 3. Oke, turun ke bawah Pak. Ya. Judul proyeknya nanti untuk rancangan basis data pengelolaan pasien bidan desa menggunakan Oracle, mempresentasikan ini, materinya ini. Mungkin karena baru awal-awal ya kan di situ masih belum diajarkan tentang keterhubungan antar tabel ya, relasi dan sebagainya. Mungkin kalau untuk yang di section 1 ini apakah proyeknya nggak terlalu berat gitu aja Pak. Coba naik
ini kan baru untuk pengenalan ya, memahami struktur hierarkinya saja. Ini kan baru ada relasi antar tabel dan sebagainya. Tapi kalau memang hanya untuk pendataan seperti biasanya untuk menentukan belum terlalu hubungan relasi antar tabelnya belum terlalu ada, jadi mungkin nggak masalah kalau misalkan Bapak mau merancang terkait pengelolaan pasien mungkin ya, pengelolaan pasien bidan desa mungkin maksudnya ya. Pengelolaan Hanya pasien. sebatas rancangan dulu ini nanti. Oh iya, boleh untuk menentukan tabel-tabelnya, field-fieldnya gitu ya. Oke. Oke, turun ke bawah Pak. Ya. Langsung lari ke GPIMJM, berarti nanti ada 2 sama 1 praktek. Oke. Saya ngecek ininya. Ya. Oke. Oh ya, udah. Oke, cocok. Ke bawah lagi, Pak. Menjelaskan struktur ya. Pak, kayaknya tadi 3.11 sama 3.12 ya, menjelaskan struktur hierarki sama apa itu tadi yang di atas? Sepertinya ada 2 ya. Oh, yang di atas, iya Bu. Yang di atas ada 2. Iya, nanti disesuaikan aja ya Pak. Iya. Yang GPIMJM-nya nanti disesuaikan. Jadi kalau IPK-nya ada 3, makanya ada 3. Cuman ini ketambahan yang untuk yang Oracle-nya tadi ya. Selebihnya oke, semuanya juga sudah oke. Bapak juga sudah menyampaikan dengan baik, bahkan sudah ditandatangani oleh kepala sekolah ya. Jadi nanti sisa di RTL-nya. Baik, Pak Bagus, terima kasih sudah menyelesaikan tugas balai dan sudah bisa menerjemahkan maksud dari format-format kami sehingga Bapak bisa mengisikan dengan baik di semua formatnya. Kemudian untuk video pembelajarannya ditunggu sama untuk RTL-nya. Sisa itu aja ya Pak ya. Ya, terima kasih Bu. Ya, selebihnya luar biasa. Terima kasih Pak Bagus sekali lagi. Mungkin udah cukup untuk Pak Bagus. Nanti disesuaikan Pak ya, yang IPK-nya ya Pak ya. Siap. Nanti saya sisir. Oke. Terima kasih Pak Bagus. Ya, terima kasih Pak Tumbur. Terima kasih Pak Bagus sudah presentasi, sangat lancar ya. Terima kasih juga Bu Novi sudah menjelaskan dan membahasnya. Untuk presenter berikutnya Bu Novi, kita sebenarnya masih ada 3 yang belum presentasi. Yang pertama Pak Jia Imam Perdana, tadi sempat kabarin kalau lagi mati lampu Bu di tempatnya, jadi tidak bisa online. Yang kedua ada Pak Sandi Rikmansyah, belum online dari tadi Bu. Dan satu lagi ada Ibu Ani Nuraini, belum online juga sampai sekarang dari hari pertama. Yang lainnya sudah Bu. Jadi untuk yang hari ini kurang 3 orang, yang 1 mati lampu, yang orang masih belum ada kabar ya, yang 2 ya? Iya Bu. Oke, nggak apa-apa Mas Tumbor, nanti dijadwalkan kembali. Ini paling RTL kapan ya untuk kelasnya Mas Tumbor? Besok Bu. Oh besok, mudah-mudahan besok yang 3 orang bisa join kembali. RTL besok siapa yang ngisi Mas? Pak Yopi. Oh ya, nanti kalau misalkan ada Pak Yopi disampaikan aja nanti dititip 3 peserta tersebut untuk presentasi. Jadi mungkin penjelasan RTL itu kan 3 JP sama sesi konsultasi. Sebetulnya konsultasi untuk implementasi kapan paparannya sebetulnya kapan mau diimplementasikan. Nah, tapi prinsipnya besok itu lebih ke penjelasan terkait RTL sama durasi waktu. Jadi kalau misalkan contoh ya yang tadi punyanya Pak Bagus itu kan tadi kayak hierarki basis data itu kan biasanya di awal sekali di semester 1 di awal-awal atau sudah dilakukan di bulan Juli atau Agustus. Nah, bagaimana nanti implementasinya? Apakah tetap kalau Pak Bagus masih mau menggunakan itu, maka nanti akan tetap
diimplementasikan di bulan Agustus tahun depan. Tapi kalau misalkan Pak Bagus mau menerapkan di bulan November atau Desember, biasanya nanti ganti KD. Oh Bu, saya ganti KD, saya mau melaksanakan di bulan Desember untuk bisa diimplementasikan. Ya, enggak apa-apa, silahkan nanti kalau misalkan mau ganti KD. Tapi kalau misalkan sekiranya KD-nya tadi yang pertama, terus implementasinya tahun 2021, enggak apa-apa, nanti kita masukin ke datanya kita aja, Mas. Jadi nanti kalau siapa tahu rekan-rekan yang dari teman-teman penjaminan mutu ingin melihat ketika Bapak Ibu melakukan implementasi implementasi bahan ajarnya, ya kami persilahkan. Itu aja sih. Ya, jadi mungkin besok dititip ke Pak Yobi ya, Mas Tumbar. Kalau misal saya kurang tahu, Pak Yobi itu posisi sekarang itu di Ambon atau di Palu, saya lupa. Kayaknya sih masih di daerah mana gitu dan sinyalnya masih kurang bagus ya. Jadi tadi saya juga sempat ganti kelasnya Pak Hairiman, masih ngisi COE beliaunya, jadi saya ngisi. Jadi nanti kalau misalkan besok saya ngisi di kelasnya Mas Tumbor, saya bisa lanjutkan yang untuk 3 ini. Tapi kalau seumpama Pak Yopi yang mengisi, disampaikan saja ada 3 peserta yang belum. Ya, baik Bu Novi. Ya, Bu. Ya. Oke, Bapak Ibu boleh dinyalakan semua videonya, kameranya. Ini Bapak Ibu yang masih setia online ya, di hari ketiga untuk presentasi proyek. Semoga Bapak Ibu yang lain juga nanti khususnya yang 3 lagi bisa presentasi besok. Bu Siti Vina. Ya, semua melihat kamera ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kelasnya saya tutup ya Bapak Ibu. Terima kasih ya Bu Novi. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Sampai bertemu besok jam 14 atau jam 1 dini. Terima kasih Mas Tumbor. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Selamat sore, wabarakatuh. Mas. Selamat sore.